Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mewujudkan rasa syukur kita dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita, Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in dan pengikutnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran Islam tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bersih dari dosa. Siapapun dia dan apapun status sosialnya. Apakah dia seorang kiai? Apakah dia seorang ustadz? Apakah dia seorang raja, pejabat, ahli hukum, hingga rakyat jelata? Semuanya pasti pernah melakukan dosa. Inilah yang dapat kita pahami dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam berbuat kesalahan. Hadis riwayat Tirmizi. Hanya para rasul yang senantiasa dituntun Allah Subhanahu wa taala dalam tindakan dan perbuatan mereka sehingga terselamatkan dari dosa, dan di antaranya adalah Nabi kita, Nabi teladan, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 2 dan 4. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang sesuai fitrah manusia memberikan solusi bagi orang-orang yang melakukan dosa, yaitu tobat. Tidak ada lagi perbuatan terbaik bagi pendosa kecuali bertobat. Inilah yang dituntunkan junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tobat berasal dari kata taba yatubu taubatan. Taubatan yang artinya adalah rujuk atau kembali, yaitu kembali dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Diibaratkan seseorang yang melakukan perjalanan kemudian tersesat. Jika dia meneruskan perjalanannya, maka dia akan semakin tersesat. Langkah yang terbaik yang harus dia lakukan adalah mengubah arah kembali ke jalan semula dan melanjutkan perjalanan ke arah yang benar. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seseorang bisa kembali lagi ke jalan yang benar atau bertobat setidaknya jika memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, mengetahui dan meyakini bahwa dirinya telah menempuh jalan yang salah atau tersesat, baik tahu melalui dirinya sendiri atau tahu diberitahu orang lain. Seseorang bisa bertobat jika dia mengetahui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan salah, jika dia atau dirinya telah melakukan perbuatan dosa. Jika seseorang tidak mengetahui kesalahannya, mustahil ia bisa kembali ke jalan yang benar. Dia akan terus berkubang dalam dosa dan kesesatannya. Kesadaran bahwa seseorang telah berbuat salah ditunjukkan oleh hatinya melalui penyesalan, dan ditunjukkan oleh lisannya dengan mengucapkan kalimat istighfar. Sebagaimana penyesalan dan istighfar Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ketika melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23. Karena itu saudara-saudara, dibutuhkan ilmu bagi seorang muslim untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah agar dirinya bisa bertobat. Selain itu juga dibutuhkan kerendahan hati yang mendorong dirinya bersedia bertobat setelah melakukan kesalahan. Dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengajarkan untuk melantunkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kami kebenaran dan berikan kami jalan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kebatilan dan berikan kepada kami jalan untuk menjauhinya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, yaitu bersedia memutar arah kembali meniti jalan yang benar. Tobat bisa diwujudkan dalam diri seseorang jika dia telah rendah hati, bersedia berjalan kembali ke arah yang benar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat yang ketiga, yaitu mengetahui jalan yang benar untuk melanjutkan perjalanan dan berhati-hati terhadap godaan.
Seseorang yang sudah bertaubat sekalipun tidak serta-merta terbebas menjalani hidup tanpa godaan. Iblis bersama hawa nafsu tidak akan pernah berhenti menggoda supaya kita kembali menjalani perbuatan dosa dan kesalahan. Sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan hambanya untuk selalu berhati-hati, jangan sampai kembali tergoda melakukan dosa yang sama. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Al-Quran surat Al-Imran ayat 135. Betapa mulia sikap seorang muslim yang berani bertaubat, yaitu berani kembali ke jalan yang benar dengan menghadapi semua rintangan dan hambatan. Wajarlah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang bertaubat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya diberikan waktu untuk bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Semoga Allah selalu melindungi kita dan langkah-langkah kita ke depan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Wal-'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.